Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Baik, anak-anak semua, gimana kabarnya hari ini? Oke, alhamdulillah semua pada sehat ya. Oh, ya alhamdulillah kalau begitu. Ya tentunya dalam pembelajaran hari ini kita semua harus dalam keadaan sehat, dalam keadaan semangat seperti itu ya, agar ilmu yang kita pelajari bersama dapat diserap semaksimal mungkin. Baik, jadi anak-anak semua, sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak minta kepada kalian untuk melihat di sekitar tempat duduk kalian. Barangkali ada yang kotor atau berhambur. Nah, mungkin bisa untuk dirapikan terlebih dahulu. Sampah-sampahnya yang ada di laci maupun di bawah meja kalian itu bisa dibuang di tempat sampah sekarang. Oke? Mungkin bisa dilakukan dulu buang sampahnya dan merapikan tempat duduknya. Baik, sudah rapi semua? Oke ya, jadi agar pembelajaran kita menjadi lebih baik dan penuh berkah, untuk itu mari kita awali pembelajaran ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Bapak minta kepada ketua kelas, siapa ketua kelas? Oke, mungkin dari ketua kelasnya bisa memimpin doa. Silahkan. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Kita semua sudah berdoa ya tadi ya. Semoga pembelajaran kita menjadi lebih baik ke depan. Baik, anak-anak semua, Bapak hari ini punya ice breaking, oke? Jadi kita akan ice breaking dulu sebelum masuk ke materi, supaya ini Bapak juga mau tahu nih ya bagaimana kefokusan kalian dalam proses pembelajaran ini. Jadi nama ice breaking ini adalah kata hati. Jadi ketika Bapak mengatakan kata hati pegang mulut misalnya, nah maka nanti kalian juga harus mengikuti untuk memegang mulut. Misalnya Bapak bilang kata hati pegang mata, kalian juga akan memegang mata. Tetapi ya, ketika Bapak hanya mengatakan pegang mulut tanpa adanya kata hati, nah kalian tidak boleh mengikuti ya. Iya, paham ya sampai sini? Nah, jadi ini juga untuk melatih fokus kalian ya, supaya nanti dalam pembelajaran bisa konsentrasinya lebih maksimal. Oke, bisa kita mulai? Baik, oke. Mulai ya. Kata hati pegang mulut. Kata hati pegang kepala. Kata hati pegang telinga. Oke, semuanya fokus ya. Tepuk tangan dulu dong untuk kita semua. Oke, ya. Jadi mari kita mulai pembelajarannya. Oke, Bapak mau cek kehadiran dulu nih ya. Siswa yang hadir saat hari ini. Oke. Bapak absen ya. Joko ada Joko? Oke, Joko hadir ya. Budi? Oke, Budi hadir. Habis itu Sela ada Sela? Oke, Putri? Oke. Oke, semuanya hadir ya sini ya. Oke, alhamdulillah kalau kayak gitu. Baik anak-anak semua, minggu lalu kita sudah belajar bersama-sama mengenai tajwid ya. Tajwid dalam Quran surah Ali Imran ayat 190 sampai 191. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai isi kandungan dari Quran dari ayat tersebut. Sekaligus kita akan membahas hadis riwayat dari Abu Syekh mengenai berpikir kritis. Oke. Ya, jadi Bapak akan kasih tahu terlebih dahulu apa sih ya tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, jadi anak-anak semua, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah pertama, peserta didik dapat menganalisis Quran surah Ali Imran ayat 190 sampai 191 dan hadis riwayat Abu Syekh tentang berpikir kritis. Ya, kemudian yang kedua adalah peserta didik dapat menganalisis bukti kebesaran Allah
dan menggali hikmahnya. 3. Peserta didik dapat membuat poster, mind mapping, bukti kebesaran Allah dan menggali hikmahnya. Dan yang terakhir adalah terbiasa membaca Al-Quran dengan meyakini bahwa berpikir kritis dan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah perintah agama, serta membiasakan rasa ingin tahu, berpikir kritis, kreatif, dan adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, jadi nanti di akhir pembelajaran kita semua akan membuat satu poster ya, bentuknya mind mapping terkait apa aja sih kebesaran di sekitar kita, kebesaran Allah di sekitar kita, yang kemudian kita coba akan bersama-sama menggali hikmahnya di balik itu. Nah, nanti hasil diskusi kalian akan dibuat mind mapping dalam bentuk poster seperti itu. Oke, bisa dipahami ya semua anak-anak di sini ya. Oke, alhamdulillah kalau sudah paham sampai sini, kita akan lanjut ke materi hari ini. Judul materi kita hari ini ialah menelaah Quran Surah Ali Imran ayat 190 sampai 191 dan hadis riwayat Abu Syekh tentang berpikir kritis. Oke, Bapak ingin tanya nih sebelumnya ke kalian. Kalian ada yang tahu nggak sih apa itu berpikir kritis? Oke, ada yang bisa jawab? Oke. Oke, semuanya benar ya. Berpikir kritis itu adalah berpikir yang secara mendalam. Oke, ya. Terus Bapak mau tanya lagi nih, kira-kira berpikir kritis itu dalam Islam itu sangat ditekankan gak sih untuk penting dimiliki kemampuannya itu bagi setiap Muslim? Oke, penting ya. Nah, penting. Oke, kenapa alasannya kalau boleh tahu menurut kalian? Oke, supaya nggak mudah dibodohi. Oke, ada lagi? Supaya nggak tersesat. Iya, betul banget. Oke. Ya, jawaban kalian betul semua ya. Jadi memang berpikir kritis secara garis besar itu bertujuan untuk kita bisa lebih terarah hidupnya, tidak mudah untuk dibohongi oleh berbagai informasi yang kita dapat. Kita masuk ke slide selanjutnya. Nah, jadi oke, ini ada ayat Quran Surah Al-Imran ayat 190 sampai 191. Ya, kemarin kita sudah bahas mengenai tajwidnya. Nah, sekarang Bapak mau nih minta ke kalian salah satu deh. Ada nggak yang mau baca ayat ini seperti itu? Ada yang mau? Oke. Oh, Joko, bersedia ya kamu ya? Oke, mungkin bisa dibaca Joko. Oke. Oke, betul sekali. Ya. Jadi, uh, oke, terima kasih Joko. Ya, jadi untuk secara tajwid sudah bagus tadi. Nah, sekarang kita baca bersama-sama ya artinya ya. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, ya, dan pergantian malam dan siang, itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka." Oke, ya kita akan next bahas mengenai asbabun nuzulnya. Ya, jadi untuk kita mengetahui hikmah di baliknya kita perlu tahu asbabun nuzulnya. Jadi asbabun nuzul dari ayat ini ya kalau diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah melaksanakan sholat malam dengan kualitas khusyuk yang amat luar biasa. Jadi sepanjang sholat Rasulullah itu selalu menangis hingga menjelang subuh. Nah, ketika subuh, ya Bilal, sahabat Bilal bin Rabah terheran dengan Rasulullah, dengan keadaan Rasulullah. Ya Rasulullah, kenapa engkau matanya lebam lagi? Mengapa engkau selalu menangis dalam sholat malammu? Lantas Rasulullah pun menjawab, "Ya wahai Bilal, apakah aku tidak boleh menjadi hamba
yang bersyukur. Nah, salah satu penyebab mengapa Rasulullah menangis saat sholat malam pada saat itu adalah karena ayat ini turun, anak-anak ya. Jadi begitu luar biasanya Rasulullah menghayati ayat ini. Ya, bagaimana Rasulullah ingin bersyukur atas segala hal yang telah Allah berikan pada beliau selama di dunia ini. Oke, setelah kita mengetahui isi dan mengetahui asbabun nuzulnya. Nah, kita akan bahas mengenai isi dan kandungan ayatnya. Nah, bahwa dari dua ayat itu setidaknya ada tiga kandungan atau hikmah yang bisa kita petik. Yang pertama adalah ayat ini membahas mengenai tanda-tanda kebesaran Allah, bahwa tadi disampaikan ya pergantian siang dan malam ya, di antara itu sejatinya Allah telah menurunkan berbagai kebesarannya itu ya, seperti itu, entah itu berupa kejadian alam maupun kejadian sosial seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, kandungan ayat tersebut dari ayat ini adalah bahwa ini menjadi ajakan juga gitu, eh, untuk kita semua kaum muslimin bisa untuk berpikir, meneliti dan tidak pasif. Ya, bagaimana Allah memerintahkan dalam ayat ini, ayo ya seluruh hambaku, berbagai hal sudah aku turunkan di dunia ini, ya di antara siang dan malam. Maka gunakanlah semua panca inderamu untuk bisa berpikir. Ya, kemudian telitilah, telaahlah, ya, resapilah tanda-tanda itu. Ya, jangan bertindak pasif, jangan hanya diam saja ya dalam mereaksi berbagai hal yang ada di dunia ini. Nah, kemudian ya itu. Kemudian poin ketiga adalah ini sekaligus Allah ingin memberikan gambaran ya mengenai orang-orang yang berakal atau sebutannya adalah ulil albab. Ya, bagaimana ulil albab ini yang Allah maksud adalah orang-orang yang merenungi ciptaan Allah. Ya, seperti itu, bahwa tadi disampaikan bahwa ulil albab, orang yang berakal itu sejatinya adalah orang yang senantiasa merenungi kekuasaan Allah, baik dia dalam keadaan berdiri, tertidur, ya, maupun dalam keadaan lainnya. Dan jadi dalam keadaan apapun dia selalu merenungi ciptaan Allah. Oke anak-anak semua, kita akan bahas di poin terakhir nih terkait urgensi berpikir kritis. Ya, jadi dari dua ayat plus satu hadis yang sudah kita bahas tadi ya, itu kalau kita lihat secara garis besar pembahasannya sama tuh mengenai berpikir kritis. Nah, sehingga tadi di awal Bapak sudah tanya kan, kira-kira menurut kalian berpikir kritis itu gunanya apa sih? Kayak gitu. Nah, apa yang kalian jawab tadi itu betul semua. Nah, dalam kesempatan kali ini Bapak akan menyampaikan setidaknya tiga urgensi berpikir kritis yang tentunya ini hanya beberapa saja ya. Kalau kita mau ulik lebih dalam tentunya akan lebih banyak ya. Jadi setidaknya yang bisa poin utamanya seperti itu ya, urgensi atau pentingnya untuk berpikir kritis ini setidaknya 3 poin yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah bahwa dengan berpikir kritis kita dapat mendekatkan diri kepada Allah ya, bahwa itu tadi ketika kita pada akhirnya ya anak-anak semua kita itu eh, melihat ya, contohnya tadi kita bisa memahami saja bagaimana tumbuh kembangnya pohon, ya bertumbuhnya pohon itu pada akhirnya merupakan cara Allah untuk memberikan pelajaran ke kita mengenai kehidupan. Kita akan semakin berasa bersyukur bahwa oh ternyata saya nggak perlu repot-repot, saya nggak perlu pusing-pusing untuk memikirkan gimana kehidupan ini seperti itu ya. Bagaimana sih ketika saya sukses nanti apa dampaknya? Ya, saya bisa lihat dari sesederhana pohon itu tadi ya, bahwa ketika semakin tinggi pohon itu, maka guncangan dari angin, terpaan angin yang dia terima akan semakin deras. Nah, begitu pun juga dengan kita. Maka dari itu pentingnya kita untuk selalu apa misalnya untuk selalu berjaga diri agar tidak sombong, agar tidak jumawa ya, agar tidak rakus, tidak tamak, supaya apa? Supaya kita tidak mudah ditumbangkan ya. Maka
kita akan mudah bersyukur pada akhirnya. Bisa menyadari hal-hal buruk di balik kesuksesan itu ya, secepat mungkin. Sehingga kita cepat sadarnya juga cepat untuk menghindari. Oke. Ya, kemudian ada pun poin kedua mengenai pentingnya berpikir kritis di sini adalah sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah. Nah, itu tadi balik ke poin yang pertama bahwa rasa syukur ini yang akhirnya mendekatkan diri kita kepada Allah ya. Kita sangat merasa bersyukur sekali ya bahwa Allah begitu begitu dekatnya, begitu sayangnya kepada kita memberikan pelajaran itu dari hal-hal yang terkadang terdekat sekali. Ya bahkan terkadang yang kita remehkan ya contohnya kayak pohon tadi seperti itu ya anak-anak. Sehingga kalau orang yang memang benar-benar berpikir dengan kritis dia akan semakin bersyukur. Ada poin yang terakhir adalah sebagai filter di tengah maraknya informasi yang menyesatkan. Nah ini yang perlu kita garis bawahi bahwa sekarang itu informasi bisa diterima di mana saja ya. Gak peduli tuh ya orangnya ini mau benar atau enggak ketika dia share informasi itu di internet maka kita pun ya orang yang baik bisa menerima informasi dari orang jahat ya. Tapi ya masalahnya sekarang adalah kebanyakan orang ketika dapat informasi ditelan mentah-mentah ya gitu. Contohnya misalnya kayak Gufron orang yang bisa bicara sama semut. Ini orang ya itu kan secara logika ya itu kan nggak masuk akal ya. Tapi ketika bayangkan ya ketika informasi seperti itu diterima oleh orang yang tidak berpikir kritis, dia akan langsung mempercayai bahwa oh ternyata ada ya manusia yang bisa berbicara dengan semut. Dampaknya apa? Ya dampaknya akhirnya orang yang salah itu semakin dipuja-puja akhirnya gitu kan. Kesalahannya semakin meningkat, semakin apa? Semakin luas dampaknya dan itu sangat bahaya sekali, ya kan? Nah, maka dari itu penting kita untuk berpikir kritis gitu ya. Gitu. Ketika menerima tadi contohnya informasi mengenai GoFraud. Kita perlu bertanya-tanya gitu ya. Kira-kira betul nggak ya ada manusia nih ya selain Nabi Sulaiman nih yang bisa berbicara dengan semut kayak gitu kan kayak nggak mungkin kayak gitu kan kalau dipikir-pikir lagi. Ini Gufron ini kan Nabi bukan gitu, Rasul bukan, kok tiba-tiba bisa bicara sama semut kayak gitu kan. Ini aneh keliru. Nah, maka orang yang berpikir kritis, orang yang berakal, dia pasti akan menolak. Setidaknya menerima informasi dia tidak akan terima terlebih dahulu. Dia akan coba proses, dia akan coba cari tahu kebenarannya seperti apa, barulah setelahnya dia menentukan dia harus percaya atau tidak dengan informasinya itu. Oke, baik anak-anak, sampai sini sudah paham ya mengenai apa materi kita mengenai berpikir kritis. Alhamdulillah baik kalau seperti itu. Jadi berakhir ya. Akhirnya alhamdulillah berakhir juga pembelajaran kita hari ini. Oke. Sebelum Bapak tutup, Bapak mau memastikan lagi. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Apakah sudah paham semua? Oke, gimana pembelajarannya hari ini menurut kalian? Ya, menyenangkankah atau terlalu membingungkan atau seperti apa menurut kalian? Oke, alhamdulillah menyenangkan ya, cukup menyenangkan ya, alhamdulillah. Oke, semangat. Oh, siap, alhamdulillah. Oke. Oke, kalau seperti itu, eh, Bapak mau deh salah satu dari kalian menyimpulkan materi kita hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan? Oke, silakan. Dodo. Oke, betul. Tepuk tangan dulu dong untuk Dodo. Oke, ya, ini tuh kesimpulannya anak-anak semua bahwa memang berpikir kritis itu ujung-ujungnya tetap diperlukan dan sangat diperlukan untuk kita semua. Ya, ya tadi setidaknya urgensinya tadi kita bisa lihat bagaimana ini bisa menjadi salah satu cara kita untuk mendekatkan diri kepada Allah ya melalui menelaah
berbagai macam kebesaran yang Allah telah turunkan. Kemudian yang kedua adalah bagaimana dengan berpikir kritis itu bisa membuat kita lebih selektif lagi atau lebih waspada lagi dengan berbagai informasi yang simpang siur. Oke, jadi em, Bapak meminta ke kalian ya untuk pertemuan minggu depan sebelum pembelajaran dimulai minggu depan, Bapak minta kalian untuk membaca terlebih dahulu ya materinya. Untuk minggu depan kita akan bersama-sama mempelajari Quran surah Ar-Rahman seperti itu ya. Jadi kalian bisa baca-baca dulu, kalian pahami dulu, nanti ketika pembelajaran dimulai itu nanti kita jauh lebih mudah untuk menyesuaikan pembelajarannya begitu. Baik, bisa dipahami sampai sini? Oke. Iya, jadi Bapak minta juga ini ya, mungkin untuk kalian semua yang selama pembelajaran tadi dilihat nih samping kanan kirinya ya. Bagi yang masih berantakan di sekitar mejanya mungkin bisa untuk dirapikan terlebih dahulu. Oke, sudah rapi semua? Oke, alhamdulillah kalau seperti itu. Ya, jadi kita akhir saja pembelajarannya. Bapak mengucapkan terima kasih sekali kepada kalian yang sudah mau antusias selama pembelajaran dan Bapak meminta maaf jika selama pembelajaran banyak kesalahannya. Ya, Bapak berpesan bahwa ilmu yang kalian dapatkan tentunya akan menjadi berkah itu tidak hanya dipendam sendiri, ya gitu. Berkahnya ilmu itu apabila kalian praktikkan juga. Ya, praktikan ini selain pada diri sendiri juga bisa dilakukan dengan kalian menyebarkan ilmu yang sudah dipelajari itu. Sehingga Bapak tidak henti-hentinya meminta kalian untuk ilmu ini jangan berhenti di kalian saja, sebarkan seluas-luasnya. Oke. Baik, anak-anak semua bisa duduk rapi sekarang. Oke, Bapak minta pada ketua kelas untuk memimpin doa untuk selesai pembelajaran, menutup pembelajaran. Alhamdulillah. Oke, Bapak cukupkan. Terima kasih atas antusiasnya. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.